Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sedikit video informasi terkait informasi resmi dari Kemendikbudristek terkait aturan final penempatan pelamar prioritas 1, 2, dan 3 serta pelamar umum di seleksi P3K tahun 2022. Yang mana di sini tentunya informasi ini adalah merupakan informasi resmi Bapak Ibu ya, karena ada sumber validnya. Nah, namun di sini Bapak Ibu harus pahami dulu bahwasanya ketika Bapak Ibu mengecek halaman SSCASN, maka biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Akan mendapatkan tampilan seperti ini. Mendapat prioritas tertulis di sini tidak. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi seperti ini itu tidak usah panik ya, tidak usah galau, bahwasanya ini adalah rangkaian dari seleksi P3K tahun 2021 kemarin yang tentunya itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau kita cek di SSCASN tampilan seperti ini. Seleksi P3K Guru tahun 2021 telah selesai. Intinya kalau sudah seperti ini berarti seluruh rangkaian untuk P3K Guru tahun 2021 itu telah selesai. Adapun kalau misalnya ya, misalkan istilahnya ada sisa formasi tahun 2021, menurut informasi resmi dari Kemendikbud itu akan digabungkan di seleksi P3K tahun 2022. Nah, kemudian terkait dengan informasi resmi terkait aturan penempatan, di sini kita bisa cek bersama bahwasanya untuk aturan penempatan itu ada 3 jenis mekanisme Bapak Ibu ya. Seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama itu adalah penempatan lulus passing grade ya. Jadi penempatan lulus passing grade untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade pada tahun 2021, termasuk guru swasta dan juga lulusan PPG tentunya seperti itu ya. Dan untuk penempatan lulus passing grade itu berdasarkan formasi yang tersedia di daerah Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika rangkaian seleksi P3K untuk penempatan lulusan passing grade sudah selesai ditempatkan dan masih tersedia formasi, nantinya akan dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi observasi. Nah, jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi nantinya di sini ini berlaku untuk guru THK 2 dan juga guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik ya, yang tidak lolos PG tentunya dan masa kerjanya di atas 3 tahun ke atas. Nah, ketika masih tersedia formasi, maka nantinya akan dilaksanakan tes seleksi umum ya, yaitu CAT UNBK. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini berurutan. Jadi yang pertama diprioritaskan dulu oleh pemerintah terkait pengadaan P3K Guru tahun 2022 adalah penempatan pelamar yang sudah lolos passing grade. Kemudian yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Kemudian nantinya itu akan ada seleksi tes. Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini mekanisme resmi Bapak Ibu ya yang akan Bapak Ibu jalani nantinya di putaran final ya, seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kemudian di sini terkait dengan penempatan, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya untuk aturan penempatan itu ada 4 Bapak Ibu ya. Ya, yang resmi itu ada 4 sebenarnya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi yang pertama itu bahwasanya untuk 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 nantinya itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu Bapak Ibu tidak perlu lagi mengikuti tes CAT UNBK karena nantinya akan sisa penempatan. Jadi kunci utama Bapak Ibu bisa mengisi formasi nantinya bagi yang sudah lolos PG adalah ketersediaan kuota formasi di masing-masing daerah seperti itu ya. Kalaupun misalkan ternyata Bapak Ibu di daerahnya itu sedikit kuota, maka secara otomatis nantinya akan banyak guru lolos PG yang akan masuk dalam cloud atau istilahnya keranjang. Nah, seperti itu ya.
Nah, kemudian mekanisme atau aturan final yang kedua adalah bahwasanya individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, seperti itu ya. Misalkan Bapak Ibu adalah pengunci sekolah induk nantinya, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan diarahkan sistem untuk diprioritaskan memilih sekolah induk kembali, seperti itu ya. Dan kemudian apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugas Bapak Ibu sekalian, maka nantinya akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah keberadaan dari kuota formasi itu sendiri. Kemudian prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, seperti itu ya. Itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi yang pertama yang paling diprioritaskan adalah yang untuk terkait dengan urutan prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Jadi itu didasarkan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi yang paling diprioritaskan adalah THK2 pertama ya. THK2 ini urutannya ya. Kemudian honorer negeri, setelah itu barulah pindah ke lulusan PPG, kemudian nantinya honorer swasta. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada satu formasi, kemudian anggaplah pelamarnya itu ada 4. Yang pertama THK2, kemudian yang kedua guru honorer negeri, kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG, dan yang keempat adalah honorer swasta, dan keempat-empatnya ini lolos PG. Maka yang akan ditempatkan untuk mengisi satu formasi ini adalah THK2 dulu Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan aturan resmi bahwa ada urutan kategori untuk prioritas penempatan. Seperti itu ya. Jadi THK2 yang memiliki prioritas pertama berdasarkan urutan kategori. Kemudian misalkan dalam satu sekolah juga ada 4, masing-masing keempatnya ini kategorinya sama, yaitu masing-masing adalah THK2, maka tidak bisa dilihat berdasarkan urutan kategori ya. Tidak bisa dilihat berdasarkan urutan kategori, tetapi nantinya itu Bapak Ibu ya akan diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi nilai terbaik, baik itu nilai teknis, akumulasi nilai teknis, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan pertimbangan usia akan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu. Kemudian misalkan lagi seperti ini, anggaplah dalam satu sekolah itu ada satu formasi ya. Kemudian pelamarnya itu ada dua pelamarnya, keduanya adalah anggaplah guru honorer negeri, berarti keduanya ini memiliki kategori yang sama. Kemudian setelah dilihat nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya ternyata nilainya juga berimbang alias sama, maka pertimbangan terakhir untuk menentukan siapa yang mengisi satu formasi ini adalah itu berdasarkan usia. Nah, yang paling usianya paling tinggi, maka itulah yang akan mengisi formasi yang ada di sekolah tersebut. Karena kategori sama, nilai sama, maka yang terakhir dilihat adalah berdasarkan usia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Ini untuk prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya, yang tidak lolos PG dan terdata di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun untuk negeri. Nah, jadi di sini akan ada 4 dimensi Bapak Ibu ya yang akan dinilai. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini, ada 4 dimensi akan dinilai. Ini yang penting sekali, ini terkoneksi dengan data yang ada di Dapodik ya. Kalau data ini kualifikasi akademik, kemudian sertifikat pendidik, itu semuanya Bapak Ibu harus cek di Dapodik terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena ini tentunya ada di data Dapodik ya. Nantinya Kemendikbud akan menarik data terkait kualifikasi akademik di Dapodik Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya akan ada penilaian kompetensi teknis, kinerja, kemudian pemeriksaan latar belakang background check. Nantinya untuk seleksi verifikasi
itu akan melibatkan pengawas sekolah Bapak Ibu ya, pengawas sekolah, kemudian melibatkan juga kepala sekolah dan tentunya dinas pendidikan ya atau panitia. Setelah diobservasi dan diverifikasi, itu datanya nanti akan diverifikasi ulang oleh pihak Kemdikbudristek untuk menentukan apakah guru tersebut layak atau tidak untuk mengisi formasi. Tujuannya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa perhatikan sedikit terkait dengan alur penempatan, bahwasanya tidak menutup kemungkinan nantinya Bapak Ibu pelamar prioritas 1, anggaplah seperti itu, nantinya itu Bapak Ibu berpotensi juga untuk ditawarkan ke luar instansi. Kalau misalkan di daerah tetangga itu ada yang kekurangan guru, sedangkan di daerah yang satu kelebihan guru dengan mapel tertentu, nantinya itu bisa ditawarkan ke luar daerah instansi sepanjang daerah sasaran itu bersedia untuk menerima, maka itu kita bisa ditawarkan keluar instansi apabila Bapak Ibu sudah tidak bisa ditempatkan di instansi sendiri ya. Nah, jadi nantinya di situ bisa ditawarkan keluar instansi dengan catatan daerah sasaran itu mau menerima dan memang kekurangan mapel yang berlebih di daerah lain, seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan di aplikasi SIM pemetaan guru P3K itu ada 5 menu Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama ditempatkan di satuan satmingkal berarti sekolah induk, kemudian ditempatkan dalam instansi berarti di sekolah lain tapi masih dalam satu daerah domisili, kemudian ditawarkan ke luar daerah, kemudian belum dapat ditempatkan, dan penawaran dari luar. Ini 4 sistem penempatan yang kemungkinan bisa diambil berdasarkan aplikasi SIM pemetaan guru P3K Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.